Nah ini mirip banget, emannya nggak jadi, gamenya berat. Emannya jadi, gamenya bisa comeback. Jadi menurutku kalau emang hanya berdasarkan eman jadi atau tidak, gamenya bisa dipanis dengan mudah banget sama itu. Atau kalau kayak gitu jangan tengah aja nggak sih, Dek? Maksudnya udahlah. Semua untuk eman nih, misalkan emang gameplay mereka tuh eman ini sentris banget dah. Ya udah nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu gitu loh. Maksudnya ya udah semua untuk eman, kasihlah hero-hero support, kasihlah hero-hero badan, semua untuk eman. Jadi gimana caranya artinya ya mereka nggak kesusahan sampai emannya punya item, itu loh maksudnya. Buat ngejawab semuanya ya, jangan sampai mereka kehilangan momentum juga. Dan sekarang udah kelihatan nih Zuxin. Apakah kita akan melihat nantinya sebuah jawaban yang benar-benar fokusnya adalah untuk bermain dengan tank jungle plus marksman, karena Moskov juga di sini sebenarnya available. Dari tadi juga available, tapi memang di atas aja dengan sosok dari Harit itu yang membuat mereka agak cukup shaky sih, Prof. Jadi agak cukup shaky. Dan sedangkan kalau ngomongin dari Alter Ego, mereka masih coba untuk bermain dengan Uranus Nino. Yang kalau kita lihat, mereka ngebuat Nino ini sebagai distraction aja. That's it sampai di situ. Dan Finn menggunakan jauh kalau nggak ada following damage ke tadi akan cukup sulit. Itu dia following up damage-nya ya. Ada Joy yang sebenarnya menjadi solusi. Karena Zuxin ya menurutku emang tipikal hero-nya tipe utility, tipe yang benar-benar untuk team fight besar. Jadi alangkah baiknya jawabannya seperti ini untuk mengimbangi damage-nya. Dan dijawab juga dengan adanya gift, sehingga membuat dari segi jarak, landing, tentunya hidupnya akan sedikit lebih memenangkan. Gue lihat dari jungle-nya, ini matchup yang bagus loh antara Joy dan juga Lancelot. Pertama kali dimunculin di MPL ID itu dari Dewa. Ketika fans main ya, jadi ada matchup antara Joy dan Lancelot itu bagus. Cuma gini, menurut gue Joy itu bukan hero follow up deh. Kalau misalkan ada Way of Dragon terus di follow up, Joy-nya ini bakal langsung diincer. Dia harus nyari spesies sendiri ke belakang. Dan gue memberatkan ini lagi ke Eman. Ya, aku setuju banget sama Lim. Tapi Lim kita lihat masih ada potensial untuk Eman bisa menggunakan hero following up. Karena Moreno udah ditutup nih. Ngomongin Moreno udah pakai Zuxin kan, udah nggak mungkin Zuxin dipindahin ke role lain. Atau mungkin mereka akan coba shifting dengan EXP damage seperti Lapu-Lapu. Lapu-Lapu ya. Lapu-Lapu menurut gue juga kalau untuk nge-follow siapa yang di Way of Dragon kayaknya kurang bagus. Gini aja deh, kalau nggak kita putar Way of Dragon itu bukan buat initiate power lagi, bukan buat pick off, tapi buat ngejaga siapapun yang nanti mendekat ke arah Eman. Bisa juga dong. Dari tadi kita bingungin soal Chow ya, padahal kita juga punya sebuah histori di mana Shogun loh yang bawa Chow-nya. Jadi jangan-jangan ini adalah sebuah bait yang masih disiapkan sama Bigetron. Jadi emang Chow-nya nggak cuma buat buka inisiasi, tapi dia juga bisa mengamankan landing jauh. Karena kita tahu sendiri Shogun sempat membawakan Chow EXP, tapi tetap dengan tipe tank. Jadi mana Fury Hammer itu yang ngebuat damage-nya tetap ada. Jadi ada tipis-tipis damage-nya ya. Oke, mereka udah coba tutup ke arah high loss ya. Mereka nggak mau ya front to back-nya mereka kalah untuk dari tim Bigetron. Cuma ngomongin ke arah ini sebenarnya salah satu hero yang cukup menyebalkan kalau bisa gue bilang, Profesor. Pokingnya dikit demi sedikit itu mengerikan sekali loh, Bro. Iya, ini pelan kebakar. Belum lagi kalau misalkan dia build-nya ke arah glowing wishing lantern ya kan. 2 kali void blast, void crystal itu udah pasti bakal keluar dari efek butterfly-nya. Dan kali ini kita bisa melihat juga bahwa Benedicta yang ditutup berarti masih ada ekspektasi. Kalau seandainya teman-teman dari Alter Ego tuh mempertimbangkan hero-hero biar nantinya Shogun itu nggak bisa langsung ke belakang. Cuma masalahnya buat sekarang menurutku Alter Ego butuh hero yang bisa kuat untuk di area sungainya, dan jawabannya adalah Grok untuk bisa menghancurkan keseimbangan dari landingnya juga. Gue setuju banget sih, Grok ini bisa megang sungai. Grok ini juga bakal coba bantu mirroring di mana Chow berada. Grok ini juga bakal bisa ngebuat Ron. Kalau misalnya memang ada obstacle di sana, mau gak mau Dash-nya itu bisa dikeluarkan untuk defensif, bukan ofensif. Iya. Pokoknya bait-bait juga lah ya, nge-bait skill lah hitungannya. Tapi gue ngeliat dari Groknya ini, sebenarnya gameplay hero-nya dari Alter Ego ini mirip sama hero Bigetron Jun 1 ya. Konsepnya juga nggak beda jauh loh. Iya, mirip-mirip ya. Yang dimana mereka memang benar-benar ingin menguasai area depannya, area sungainya. Tapi dia coba dari Bigetron dan Kaca dan Cloud. Bener kan? Berarti emang benar-benar masih fleksibel nih buat Chow-nya bisa di EXP. Dan kita tahu sendiri bahwa Garut Kaca sebagai roamer, dia bisa nge-kite juga dengan adanya Revitalize dan juga Avatar of Guardian atau AOG.
Karena nanti mungkin bisa beberapa kali bakal digunakan untuk secara manuver defensif. Profesor, Lim, ini yang menggunakan Purify ini akan sangat kesiksa kalau dikejar sama Cloud. Ini siapa yang menggunakan Purify ini akan kesiksa nih. Jadi mereka akan dikasih pilih, terserah lo mau selamatin diri lo dari Chow, dari Scott Control, atau mereka selamatin dirinya dari Gatot Kaca sama Cloud. Pilihan ada di tangan dari tim Alter Ego. Ini gue suka sih draft dari tim Bigetron. Dan Alter Ego cukup compete dengan Granger-nya early game, gimana cara dia bisa pegang karakter. Oke, dan seperti yang tadi gue bilang ya, berarti Chow-nya ini nggak ada follow up damage. Mungkin bisa jadi Chow-nya digunakan sebagai defensif. Siapapun yang coba nabrak ke arah belakang itu bakal kena Way of Dragon, akan ditendang menjauh. Cuma pressure early dari Chow itu juga nggak bisa dianggap remeh ya. Wait, dia spellnya ini loh, Vengeance. Oh, berarti ini menandakan bahwa dia akan buying time selama mungkin ya, agar nantinya semua damage yang masuk itu benar-benar akan bisa dihandle oleh satu hero, dan itu adalah Uranus. Derby STM tidak ada yang baik-baik saja karena Derby STM akan keras, kasar, dan menuju ke game ketiga. Siapakah yang memenangkan Derby STM kali ini? Let's go to the lane atas. Langsung ditahan ya untuk minion ya, agar lebih lama sampai di lane, dan ini akan membuat dari Gift atau dari Hijume seharusnya sih nggak terlalu kena freeze lane. Landing dia akan ada di depan turretnya sendiri. Dan di sisi lain, oh Shogun ternyata menggunakan Chow ya. Ya. Dari Shogun yang tadi udah kita bahas juga, karena ada Gatot Kaca yang bisa nih sebagai metode initiate dari EOG-nya. Oke, tapi jangan lupakan Alek kali ini. Shogun memang dia dengan hybrid. Tapi jangan lupakan early poking itu juga cukup sakit loh. Rine mencoba untuk menuju ke arah depan, melakukan sedikit kontes dan retribution memiliki. Dan lihat di depan sana, apakah Rine bakal coba dicuri dengan satu poin kill dari Dino yang udah mulai sangat mau ke Vengeance kembali lalu menuju ke belakang. Dengan force defensive dan Rine tidak ada pancur. Ingat, gak ada pancur, gak ada retribution. Agak cukup berat kalau pasukan dari tim Alter Ego dimasukin jungle-nya. Hati-hati ya. Ini juga tadi kita sempat bahas dari game yang pertama. Bigetron ini agak kesulitan untuk pegang early temponya mereka. Jadi jangan sampai nih ada adegan-adegan jungle yang dicuri. Karena kalau sampai ada pencurian yang dimana Rine, Lancelot dan Ronnya Choi, perbedaannya akan ada di mid game. Keduanya tipikal hero yang akan farming dulu, dan di 2-3 item lah. Kalau untuk Lancelot 3 item, kalau untuk Choi 2 itemnya. Itu bener-bener harus secepat-cepatnya. Wow, lihat audience prediction dengan adanya Alter Ego yang sudah bangkit di game yang sebelum ini, membuat mereka memiliki suara yang cukup tinggi. Meanwhile Pin, lihat poking damage yang sudah kita bahas sebelumnya dengan adanya Eve, itu menyebalkan sekali untuk Pin. Dengan Revitalize kita tahu tidak akan tergapai. Jadi ya, susah ya untuk ngapa-ngapain. Sementara flicker itu kayaknya nggak harus dilakukan sih. Gak harus dikeluarkan oleh Hijume, dan sekarang Hijume dalam kondisi yang sangat enak menjadi target utama. Lihat ini, coba di follow up TMS sampai dua, Flagrant follow-nya, dan disanjel ke spot menuju ke arah Shogun. Meanwhile, Wesley survive untuk melepaskan dari tim Alter Ego. Mereka yang terhilang tampil mereka. Cukup worth it, apalagi mereka berhasil mendapatkan double kill atas Moreno. Wah, ini sih sangat worth it bisa dibilang, karena pertukarannya nggak sepadan deh. Jujur ya, apalagi Blazing juga di bawah. Hanya untuk mengusir ya. Balik lagi untuk trade, jujur aku merasa Alter Ego sedikit lebih diuntungkan, akan mendapatkan 2 poin kill. Dan pertukaran turtle tadi emang turtle yang emang harus dilepaskan lebih tepatnya bagi Alter Ego, karena mereka targetingnya udah langsung berbeda. Dan overzone kayaknya dari Moreno harus ada yang ngerem nih, harus ada reminder dari Bigetron untuk mundur dan jangan sampai terlalu melewati batas kalau udah offside. Setuju banget sih. Dia udah bagus loh ketika dia ada Way of Dragon ke arah Lancelotnya kan. Dia udah dapetin timingnya, udah dapetin damage-nya cukup juga, tapi tiba-tiba eksekusinya nggak ada, sayang banget jadinya. Iya, padahal 1 hit lagi tuh Lim ya. 1 hit lagi aja udah selesai itu Rine di depan sana. Minimal dari tim Alter Ego, mereka dapetin 1 turtle dengan 1 poin ke jungle, Alter Ego tetap dapat 2 gitu loh. Masih oke, Profesor. Ya masih oke ya, tapi balik lagi setup untuk 2 menit selanjutnya yang akan kita lihat apakah itu akan terjadi untuk Bigetron lagi, karena udah mendapatkan turtle yang pertama, dan kita tahu juga bahwa Chow sangat-sangat memungkinkan untuk bisa melakukan clear dengan cepat. Jadi untuk rotasi pasti bakal sama seimbang untuk di bagian EX9 kita. Mungkin kita akan sedikit bergeser untuk Alek dan Pin.
Karena secara inisiasi, Alex lebih mudah nih Lim dibandingkan dengan Finn yang harus mengandalkan targeting EOG. Oke. Mungkin ya balik lagi IOG-nya akan dipakai untuk defensif. Karena kan banyak juga kan yang kita lihat di mana IOG ini untuk menangani area aja sama fight. Oh, mau dipanis Shogun. Oke, Shogun bakal keluar di bawah sekarang ini. Baik, time terlalu banyak dilakukan. Apakah ada perkara dengan ada RP hidupnya di arah top lane membantu pergerakan selesai ini. Shogun! What the play! Pikir terbaik vitality. Pertukaran transported Sensei to Shogun. Membeli waktu dengan sangat-sangat lama, Shogun akhirnya membuka space yang sangat-sangat lebar untuk teman-teman dari Bigetron by Vitality. Sementara Artel gak bisa di setup secepat itu juga karena Rene masih hidup, Rene-nya nggak timbang tadi. Dan kontes nggak bisa dilakukan. Udah pasti ya, ini akan sangat merugikan kalau misalkan nanti Rene mendapatkan turtle ini. Tapi balik lagi, 5 pemain sudah siap untuk melakukan setup. Teamfight tidak bisa dialakan seharusnya, karena ini adalah turtle yang begitu mahal. Oke, turtle yang begitu mahal bermasalah. Rasa membalikan keadaan versus everybody baca ada flicker di sana. Menggocek bukan Battle Image tapi dengan flicker from Eman. Oh my god, Eman bener-bener bisa mengkalkulasi semua damage dengan sangat-sangat matang. Bahkan Rene yang maju ke depan tadi malah dia yang tumbang, Dek. Wah, ini kerugian ya bagi teman-teman dari Alter Ego, padahal mereka udah menang secara jumlah. Mereka dapetin banyak banget point kill dari member Bigetron by Vitality, tapi seketika berubah karena Rene yang mungkin terlalu overdrive tadi bener-bener jauh banget, dan sekarang Bigetron yang akan ambil alih objektifnya. Clear, turtle-nya berhasil diamankan juga. Dan Alter Ego kali ini mereka gagal snowball di awal, mereka nggak bisa segalak game sebelumnya. Ini bener-bener kayak jadi game yang cepat banget silih bergantinya. 2 menit dari dipegang sama Alter Ego. 2 menit kemudian tiba-tiba Bigetron yang lead the game. Tapi bagian top lane kayaknya ada yang menarik sepertinya. Oke, Basaklin mereka terdeteksi dengan Shogun. Dina rotasi yang terjadi membuat pasukan dari tim Alter Ego gagal untuk melakukan sedikit kuncian terhadap Ron. Shogun, saya thanks to Shogun. Shadow Roamer, kita lihat di sini, visionnya cukup jelas dibuka oleh Shogun. 3 orang merotasi, akhirnya membuat Ron mundur. Wah, ini Eman bisa kontrol landing jauh juga kan. Makanya enak banget. Nino menurut gua dia nggak bisa ngapa-ngapain Eman. Eman akan tetap bisa lari. Kecuali ya itu ada sesuai yang akan posisi yang baru langsung Shogun! Rasa menggocek, Rasa mendapatkan 1 buah flicker pendipensi Arfi. Kali ini gagal dapatkan Shogun kawan. Wasit! Harta tata dia senata. Berhasil dimakan sekarang kali ini dengan Nino di arah flicker yang terlalu lama. Kembali ditukar dengan cukup adil. Tapi satu kalkulasi yang mungkin agak cukup menarik adalah Arfi nggak punya flicker nih. Ini informasi yang mahal sekali loh, Lim dan juga Profesor. Iya. Tapi masalahnya tadi atasnya bisa di-clear dan IOG terpaksa untuk dibuka di bagian mid lane. Kerugian sampai saat ini masih ada di Bigetron. Tapi masalahnya Eman juga masih belum menunjukkan Blazing Duetnya. Jadi menurutku kalau dibilang rugi, nggak rugi-rugi juga. Alter Ego juga kayaknya aware deh. Mereka nggak mau teamfight jangka panjang lagi karena Arfi udah nggak ada flicker. Sekali dia dilengketkan dengan Blazing Duet, nanti udah pasti bakal sulit banget bagi Arfi untuk escape, kecuali dengan menggunakan Rondo. Masalahnya sekarang lagi-lagi 2 menit kemudian Alter Ego pegang kendali permainan. Semenjak Shogun tadi di bottom lane juga bisa dipunish. Tapi Nino dia berusaha untuk buying time, yaitu dia jawaban dari Vengeance. Kenapa kita mempertanyakan Vengeance di awal, dan sekarang setup turtle yang ketiga apakah akan menjadi perfect turtle bagi Bigetron? Wow, ini mahal banget Bigetron. Lihat memang terlalu sakit bergerak secara Nino dan bahkan menukar pelanggan dan Senata memang bergerak Eman. Tapi nampaknya untuk bisa menyelesaikan atau meninggalkan bekas luka bergerak Eman agak cukup berat. Mereka cukup sangat komit kalau mereka mau dapetin Eman. Di luar Eman bisa karena Blazing Duet sama Eman! Cumi! Mereka bermasalah dan lalu mulai sudah mengenai Eman di tengah pertama dengan Rene. Mencoba untuk bertahan, One by One sudah dapat blend. Mencoba untuk mengkoceng, masih coba dihindari. Rene, one last hit, shutdown finally terjadi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan pergerakan dari Eman. Eman sudah terlalu jauh dari kantor dan WA dengan Mr. Arfi untuk hanya menghindarkan poin tambahan. Blazing Duet perlahan, again membubarkan para pasukan Alter Ego. Oh, tapi midnya bisa didapetin. Enggak ternyata. Oh, damage dari Arfi tidak boleh dikali-kali. Jangan lupa ini adalah service dari Reno.
masih selamat dengan satu grab sebagai terakhir. Ini susah banget gerak sih dari teman-teman Bigetron. Target mereka tadi seakan-akan mau ngambil kill, tapi ada yang aja turtle juga deh. Sehingga terpecah belah dan akhirnya kerugian aja nih untuk Bigetron. Kebingungan dari sisi targeting ya. Dan kalau dari yang kita lihat tadi sebenarnya target mereka adalah Kijume dulu. Karena yang di sini real world manipulation akan menutup pergerakan dari Moreno dan juga dari Shogun. Makanya targetnya langsung menuju ke belakang dengan Blazing Duet. Kalau itu terjadi dan mungkin ada Arvi di sana, Lin, aku baru setuju. Tapi tadi kita bisa lihat Arvi berada di posisi yang aman. Jadi walaupun ada Blazing Duet di arah belakang, dia nggak terganggu sama sekali. Dan itu yang ngebuat Alter Ego langsung leading 2.700 gold semenjak teamfight battle terakhir. Mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan sehingga tidak bisa di-trade oleh Bigetron by Vitality. Walaupun sekarang ada Sweet Trinity dari Eman. Nah, jadi ya, pada masuk di menit 92 sampai ke menit 10. Dan hati-hati nih kalau tiba-tiba ada adegan cut damage ke arah Nino seperti tadi sebelumnya, itu bakal bonyok habis, bonyok banget bahkan, dan damage skill tertinggi. Bahkan beda 10.000 loh, yang sama yang peringkat kedua, dan peringkat kedua pun Nino. Korban yang digebukin. Jauh banget udah pasti ya. Dan Nino harus lebih berhati-hati atau mungkin tindakan preventifnya bikin blade armor ya, agar nanti tidak kena damage yang begitu pedih dari Eman. Walaupun ada Demon Hunter Sword, dan itu akan sangat berkalkulasi dengan adanya maximum HP. Tapi butuh banget yang namanya Blade Armor di sini, dan Lord setup Alter Ego lagi leading 3.500 gold. Harusnya ini bakal tetap di screening agar tidak ada member Bigetron yang bisa masuk. Lord is coming menuju Lord yang sangat penting kali ini. Memang Lord yang bukan di atas menit ke-12, tapi siapapun yang mendapatkan Lord ini kalau Alter Ego, mereka akan bisa memecahkan salah satu best turret kemungkinan. Sedangkan kalau Bigetron dia akan mengurung Alter Ego dengan 3.800 goldnya. Jadi sangat penting. Satu gerakan tambahan aja bisa berubah segalanya. Dan lihat di tempat sana, informasi sudah didapatkan. Apakah ini? Rasa dapat Bang bergerak belakang adalah coba selamat tapi yang bicara Arvi. Weather Blast dan Meman. Rasa bakal Rine memperadakan Arvi dan kalau bebas menguasai energi Alter Ego. Ternyata tepuk dengan 3 nyawa. Abaikan 7 nyawa keempat. Begitu mendapatkan yang oleh Eman. Kenapa sosok dari seorang Nino masih terlalu kuat karena PS turret tidak bisa didapatkan oleh tim Alter Ego tadi. Dan lihat tanpa Lord saja Bigetron berhasil memukul mundur 3.000 gold yang sudah didapatkan oleh tim dari Alter Ego. Itu dia ketika fokus satu tujuan Bigetron, mereka bisa untuk mendapatkan keuntungan walaupun ya Lordnya memang bisa didapetin, cuman tetap bisa di clear. Dan lihat kalau misalkan ada gold itu akan beda jauh banget. Gold akan diunggulin oleh Bigetron setelah momen Lord yang free, bahkan Lord yang rugi kali ini hanya atas dong. Lo lihat kondisi yang di minionnya lumayan bagus deh. Ini kalau Ranger Mas dan juga Lin sadar ya, ini mirip banget sama game pertama Alter Ego tadi. Dimana ketika mereka mencoba untuk mengambil alih Lordnya, mereka tuh bingung fokusnya mau Lord dulu atau orang dulu. Bigetron itu komit ke orang. Moreno di kelas. Wah, dikomit. Sedangkan Moreno masih terlalu banyak skill dan mendapatkan 4 memperpandakan para pasukan dari tim Alter Ego berpanggilan ke pasar Arab. Apakah hijaunya where are you going? Nowhere, kurang. Dari calon kabur, mereka kehilangan pemainnya. Dan apakah akan ada Malphite kembali? Ini bencana. Wah, kayaknya bakal bisa terjadi karena di arah mid lane. Lihat, Bigetron mengawal minion. Oke, mengawal minion, tapi lihat depan sana. Sosok dari seorang orang ini mencoba untuk melakukan pergerakan lagi lawan. Oh no! What a great push!